Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Awal September lalu, pemerintah kembali menaikkan harga BBM dan BBM jenis Pertalite mengalami kenaikan hingga Rp10.000. Dan kenaikan tersebut membuat masyarakat ini bisa dikatakan kewalahan pemirsa ya, karena kenaikan ini dinilai cukup signifikan. Nah, di sisi lain, pemerintah telah menyiapkan bantuan, bahkan sudah disalurkan ya bantuan langsung tunai untuk membantu masyarakat dan sebagai bantalan di tengah kenaikan BBM bersubsidi. Lantas, seperti apa tanggapan masyarakat terkait kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut? Kita simak ulasan dan pembahasannya pemirsa dalam segmen Ekonomi dalam Canda berikut ini. Naik, naik, BBM naik, semuanya ikut naik. Tangan dong. Naik, naik, BBM naik, semuanya ikut naik. Cabai, bawang, sampai transport, semuanya ikut naik. Biaya sekolah juga naik, cuma gaji yang stagnan. Aduh. Tangan dong. Itu apresiasi loh. Itu Yang naik-naik. aturan loh. Oh, gue juga ada. Peraturannya. Gue juga ada lagu nih, ya. Apa? Lihat, BBM naik lagi. Semua jadi sulit. Oh no. Yang susah makin banyak. Yang happy juga ada. Meletus BLT lagi. Oh iya benar. Kan mesti seimbang dong. Oke. BBM naik. Rakyat happy dapat BLT. BBM naik, yang happy siapa ya? Ya pakai Dita. Kayak dapat aja. Tapi itu karena ada kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak nih. Jadi itu 3 September 2022 yang lalu nih membawa dampak lonjakan harga barang dan jasa dalam negeri. Ya, jadi akibat BBM naik itu kan, jadi kelompok bahan pangan yang melonjak tinggi itu diantaranya ada komoditas pertanian, khususnya cabai-cabayan. Oh, berarti pangan apa pada naik nih? Naik, ini naik Cabai nih. pedes nih. Ya gue udah lama nih gak makan cabai juga, udah lama gak beli cabai, gak makan cabai. Jadi kalau mau ngerasain cabai sekarang, gue mesti ngeliatin tetangga gosip aja. Bulunya pada pedes-pedes. Gitu aja udah. Berarti bukan hanya cabai yang pedes ya? Atau dengerin komen netizen aja tuh juga pada Aduh, pedes komen ngomongannya. netizen. Tapi bukan hanya harga pangan doang bosku. Nah. Kenaikan BBM berpotensi akan meningkatkan angka pengangguran yang tentunya akan menambah tingkat kemiskinan Indonesia. Padahal per Maret 2022 BPS telah melaporkan adanya penurunan tingkat kemiskinan setelah pandemi. Wah, jadi kalau ada kemiskinan kan, jadi kalau ada BBM naik, harga-harga pada naik, berarti makin banyak nih orang miskin. Ya iya gimana lagi kan harga-harga pada naik ya mereka pakai pada susah dong. Terus BBM juga perusahaan-perusahaan yang kayak akhirnya memangkas karyawan-karyawannya Bin. sungguh-sungguh sangat kasihan nih Makanya kan. sekarang kan kayak orang-orang udah mulai karena BBM naik ya, mulai menjauhi kayak Pertalite, Pertamax gitu-gitu atau solar. Mereka beralihnya ke ya tulisan-tulisannya Pertalit. Waduh. Nah, itu Betul. beralih ke sana karena yang di di SPBU yang biasa pada mahal-mahal sekarang harganya. Berarti Pertamax udah naik banget nih kan. Sekarang Pertamax harganya sekitar berapa? Gue nggak pernah beli Pertamax soalnya. 10.000. Pertamax, Pertalite 10.000. Ya, maksud gue itu Oh iya, Pertamax 10.000. 14.000. Iya, Pertamax 14,5. Itu jenjangnya jauh banget. Banyak orang lebih memilih akan beli Pertalite ya kan. Daripada gue beli 15.000 Pertamax, gue nggak bisa makan. Tapi nih Pram ya, minggu lalu juga nih Pram, sudah diterapkan penyesuaian tarif ojol yang naik karena BBM. Naiknya langsung 2.200 sampai 2.500. Mending naik motor sendiri, lumayan nambahin 5.000 udah bisa beli somai. Somai lagi. Aduh, gue lagi suka banget sama somai. Maksud gue gini nih, ketika harga ojol naik ya kan 2.000, ya udah mending gue naik sepeda atau gue naik motor sendiri, 2.000-nya gue beli apa? Somai kan tetap. Somai 2.000 udah dapat apaan Sama sih? Bin, nggak cuma ojol juga, kemarin kan juga ada dari Kemenhub nih bilang nih, Pak Kemenhub ya, tapi dirjennya yang bilang. Ya. Jadi katanya pesawat juga kemarin kan sempat heboh tuh soal kenaikan harga. Nah itu juga dibilang katanya kalau mau pergi naik pesawat, kalau mau harganya agak turun, pergi pas hari kerja.
kerja, jangan pas weekend. Masalahnya Pak, itu kan hari kerja. Hari kerja masa disuruh pergi? Oh berarti Bapak nyuruh karyawannya untuk bolos. Ya, itu nggak tahu ya. Aduh. Pantes di kantor pemerintahan gue lihat jam-jam kerja gini sepi, nggak ada orang. Saya nggak ngomong loh Pak. Ini Saya cuma bilang orang-orang itu pada aja ya. kemana? Oh ternyata lagi ada meeting. Iya, meeting kan hari kerja dong. Hari kerja. Meetingnya di luar kota. Iya kan? bener. Iya. Oh ternyata disuruh siapa tadi? Ya gitu katanya. Siapa? Pak, bapaknya ada. Sumpah ada. Sumpah ada. Swear deh. Saya nggak main. Apa ya kira-kira solusi dari pemerintah ya yang akan diberikan nih? Karena kalau terus-terus begini masyarakat makin terbeban nih Pram. Oh, iya makanya susah kan. Karena masyarakat terbeban, kira-kira pemerintah akan kasih solusi nggak nih kira-kira? Ya, biar orang happy di tengah kenaikan BBM tuh gimana caranya? Sama nih, produser tolong kasih solusinya dong. Saya nggak lihat apa-apa nih di monitor, nih solusinya nggak ada. Bilang aja Nih. minta tolong turunin gitu. Iya dong. Pakai Karena kan kita juga butuh solusi nih dari produser nih kan. kira-kira solusi nggak sih? Nah, Ada solusi iya. nggak ya biar Ada. masyarakat happy di tengah kenaikan BBM nih itu? Nah, ada nih kan. Jadi minimal tuh sama keuntungan. untung. Bener. Ada Pram nih. Nah, jadi tuh Pram, ada informasi nih, ya kan. Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan telah menerbitkan surat edaran mengenai imbauan penggunaan jasa transportasi online atau ojol di rongkok pemerintah setempat nih. Jadi nanti tuh pemerintah ngasih tahu nih para ASN-ASN-nya untuk naik ojek online ke kantor. Nah, itu yang gue bilang tadi ada hari ojol. Tapi itu Makassar doang kan? Berarti Ya kan siapa bukan- tahu kan ide-ide cemerlang ini Tapi diterapkan kalau di Jakarta. tapi kalau ojolnya dipakai sama ASN nanti yang mesen GoFood gimana? Nggak dapat dong, semuanya pada dipinjam buat ojol dulu, buat nganterin ASN ke lingkup pemerintahnya Makassar dulu dong. Wah, ojol kan udah bagus banget, Pram, udah banyak mitra-mitranya. Oh, saya ada yang lain ya. Selain Masih ada yang hijau, lain, selain masih ada hijau. yang oranye, Nah. masih ada yang kuning. Tapi kira-kira masyarakat setuju nggak ya? Coba kita lihat komentarnya ya. Nih, yang pertama tuh. 30.000 bensin bisa buat seminggu, kerja naik ojol cuma sehari PP. Oh, saya suka yang Alif Tohari nih. Apa tuh? Ada udang di balik batu. Waduh. Berarti bisa jadi ada sesuatu nih. Ada rencananya nih. Jadi bagus nih. Ada udang di balik batu. ASN-nya nyambi ngojol aja. Nah, udah ini bagus nih. Wah, ya ini bagus. Bisnis. Biar tuh nanti para ASN ya kan, sambil ngojol ya. Ngojol. Paginya hati-hati. ojek online, siangnya ngojek online kan, istirahat sambil ojek online, malamnya juga sambil ojek online. Pinter. Lumayan pendapatannya kan? Nah, iya benar. Oh my God! Ya, tapi Bin, kalau dilihat-lihat ya, kalau BBM mahal nih, Ya. lari ke mobil listrik nih, pasti Oh, dulu. iya. Ini ada postingan dari Instagram Ajak Channel nih. Oke. Ada Wakil Gubernur DKI Jakarta Pak Ahmad Riza Patria mengajak masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi berbasis bahan bakar minyak ke kendaraan listrik. Yes. Hal tersebut seiring dengan kenaikan harga BBM dan bersubsidi dan menyukseskan program Jakarta Langit Biru. Menurut lu kira Awan putih? Nanti kena adjust. Nora, Serina. Jadi kira-kira tuh, lu setuju nggak pindah ke mobil listrik? Saya setuju sih. Punya duit? Nggak punya. Kira-kira masyarakat setuju tidak? Coba kita lihat komentarnya. Yang pertama ada Denny.Akbar. Daripada pindah ke mobil listrik, tarif listriknya yang dinaikin. Aduh. Bener juga sih. BBM Kadang naik. ngomong tuh, Suka bener. ini bener nih, listriknya yang nggak kuat. Listriknya nggak kuat, benar Pak. Itu juga menjadi kendala kita nih. Jadi kalau kita punya mobil listrik, ngecasnya di mana Pak? Ya benar itu ya, makanya kan nggak ada. Olok jepret. Powerbank nggak ada, jegrek yang ada. Wah, mau powerbank berapa Bro? Nggak ada, makanya nggak ada ke powerbank yang Ya jual kan kayak kayaknya gitu. itu masih menjadi masalah nih buat Itu kita ya. Dari di pikiran mas pemerintah. Iya, gimana lah. chargernya itu yang agak ribet nih, Pak Menteri. Tolonglah diberesin dulu nih semua chargernya. Gratisin ya duit pemerintah nggak ada juga lah. Ah, banyak kan duit pemerintah. Oh iya ada sih. Tuh, harga mobil listrik mahal Pak, kata Fakih. Kalau mau giveaway sih kami pasti beralih. Ya kalau mau murah Hot Wheel. Jangan dong. Nyong. Aduh. Ada juga nih ada Andi Greico, ngajak doang kagak ngasih duit, malah ditambah beban terus rakyat. Bagus nih, saya suka nih. Bukan ngajak doang Mas Andri, ini memang program kan. Siapa tahu program ini tuh kita bisa menuju energi terbarukan, nggak pakai BBM lagi. Nanti asap mulu kalau BBM, ya kan? Pintar, kadang-kadang suka bijak, kadang-kadang suka ngeri saya. Bijak, orang bijak bayar. Bayar pajak dong. Nanti aja pajak ya. Terus ada lagi di postingan nih, ini yang paling the best nih Pram ya. Pak coba.
Pekerja dengan gaji 3,5 juta per bulan akan kembali mendapatkan bantuan sosial tunai dari pemerintah sebagai kebijakan pengalihan subsidi bahan bakar minyak. Nilai bantuan yang diterima pekerja sebesar 600.000. Dapat belum lu, BSU? Pakai ditanya lagi. Blacklist nggak ada namanya, nggak ada pokoknya. Pak Menteri tolong nih, Pram nih belum dapat BSU nih sampai saat ini belum dapat BSU nih. Ya udah, Ya, di gimana? blacklist soalnya. Kasihan. Jadi pokoknya Bang, ini kita komentar aja deh. Karena sedih banget ya. 600.000 untuk berapa lama? Harga BBM yang naik berlaku berapa lama? 600.000 tuh lo harus Karena juga 600.000 dapat juga ya kadang juga nggak buat BBM-nya. BBM handphone. Iya sih. Ya udahlah. Udah nggak menarik sih handphone. Jangan usah ngomongin ini, Bin. Saya sedih ngomongin ini dah. Wah, tapi solusinya sih keren ya, Bin ya. Biar kan Iya. kita dapat tambahan duit, biar masyarakat nggak kepikiran soal Yes. BBM naik. Ah. Tapi yang keren soal bantuan nih. Ya. Dapat apa aja sih dari bantuan dari pemerintah, Bin? Gue kan nggak dapat nih. Kalau Antot dapat. Oke, gua kasih tahu ya, ada bantuan-bantuan nih. Saya belum sama kenaikan sekarang ini, coba. Ya, oke ada banyak nih Pram ya. Coba. Bantuan dari pemerintah nih ya, yang pertama tuh ada bantuan langsung tunai atau BLT BBM sebesar Rp150.000. Bantuannya akan diberikan selama 4 bulan nih. Terhitung sejak September 2022. Total bantuannya 600.000 per penerima. Tapi kalau yang gue tahu nih bantuan subsidi upah bernilai Rp600.000, bantuan ini diberikan ke para pekerja dengan gaji maksimal 3,5 juta per bulan. Jadi pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk bantuan ini yang akan disalurkan ke 16 juta pekerja. Berarti dengan kata lain pemerintah akan menggaji masyarakat secara cuma-cuma. Kaget. Hehehe. Nah, jangan gitu dong, kaget. Karena Ibu Risma juga kasih Kaget ya, tiba-tiba di prototipe. siap Bu ya nih. Ibu Risma akan juga kasih nih kan. Yang terbaru nih Pram, tapi kayaknya lo nggak dapet nih. Ya, pakai dipancing lah. Soalnya Kemensos dapat tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan nih sebesar 400 miliar. Tambahannya buat BLT bagi 946.863 anak yatim piatu. Karena lu masih Dong, tapi yatim, gue yatim lu masih tuh, Bang. yatim. Oh, iya benar. Kalau mau dapat Setengah doang tadi dapat dong. nggak bisa, lo harus yatim piatu kalau mau dapat. Jadi sebesar 200.000. Nah, gimana dong gue udah BLT nggak dapat, bantuan buat anak yatim piatu juga nggak dapat. Jadi dapat apa nih, Bin? Mana ya? Terus Iya, makanya BLT yatim semuanya nggak dapat, Bin. Dapat apa dong gue, Bin? Elah, Bin, ayo dong bantu gue, Bin. ada yang dapat. Apa tuh? Dapat hikmah. Ya, kalau itu mau tiap hari, Bin. Tapi ganti dong gambarnya. Nah, gini kan tadi. Kan enak kalau kayak gini. Kalau gitu kita mau ngambil duit dulu ya, Pak. Ya, kan lu yang ngambil duit. Oh, gue dapat BSU. Ya.